Baik, video kali ini kita akan membahas tentang percabangan. Akan tetapi percabangannya kita akan menggunakan beberapa tool yang akan kita terapkan. Pertama yaitu berupa inputan. Kemudian kita akan menggunakan view model. Kemudian kita akan menggunakan fungsi dari computed. Baik, langsung kita ngoding. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan indeks, kemudian apps-nya. Kemudian ini kita contohnya kita akan membuat sebuah sistem di mana mencari nilai rata-rata dari dua nilai. Contohnya nilainya itu contohnya ada nilai matematika, kemudian ada nilai fisika. Dari nilai keduanya itu akan dicari rata-ratanya, kemudian setelah ketemu rata-ratanya kemudian akan dihitung atau dipercabangkan jika nilai dari 70 sampai 100 itu lulus. Kemudian jika nilai selebihnya itu contohnya 69 maka tidak lulus. Baik, kita desain dulu ya agar lebih rapi. Desainnya saya akan menggunakan HTML tabel ya. Kita buatkan tabelnya dulu biar lebih rapi. Untuk materi tabel sendiri ini tentang HTML silakan dilihat video saya di playlist, ada namanya HTML cepat kalau tidak salah. Itu menjelaskan tentang TDTR, juga ada inputan, masih belum proses, masih belum selesai. Mungkin nanti akan ada juga pembahasan tentang inputan. Baik, di sini kita buatkan TD-nya. Contohnya ada TR-nya, kemudian kita buatkan TD-nya. TD yang pertama itu kita berikan nilai matematika. Kemudian TD yang kedua kita berikan inputan. Inputannya tipenya kita menggunakan number. Input tipe kita menggunakan number ya. Kemudian kita berikan placeholder sebagai memperindah. Contohnya isi nilai. Baik, kita di sini sudah ada satu, kita buatkan TR lagi. Kemudian di sini nilai matematika, nilai fisika. Kemudian ininya oke. Kemudian kita buatkan lagi untuk rata-rata. Jadi ini nilai rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata kita gak usah menggunakan inputan. Jadi inputannya kita hapus, kita kosongin dulu. Oke, kemudian yang bawah lagi itu adalah hasil ya, atau keterangan. Kita kasih nama keterangan aja. Jadi ini keterangan. Kemudian ini keterangannya lulus atau tidak lulus ya, atau saya jadikan satu saja. Sini jadi satu. Ini keterangannya apa, nanti lulus atau tidak lulus. Kemudian di sini ya saya menggabungkan dengan menggunakan close pam atau menggabungkan kolom. Yang digabungkan adalah dua. Baik, hasilnya akan seperti ini. Oke, sebenarnya ini kalau kita buatkan tabelnya, diperlihat akan muncul tabel ya. Di sini muncul tabel. Coba kita berikan nilai 1, akan ada garisnya. Ini sebenarnya ini ada yang terakhir ini adalah nilai, tapi agar tidak ketahuan kita hapus dulu. Oke, kemudian di sini kita buatkan blending datanya atau instance datanya ya. Contohnya kita kasih nama mate, nilainya pertamanya adalah 0. Kemudian fisik kita nilainya juga 0. Oke. Kemudian di sini kita berikan view model untuk menangkap dari instance yang sebelumnya kita buat. Ini adalah contohnya mate. Kemudian di sini setelahnya mate, di sini ada fisik sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Jadi fisik kita samakan. Oke, sekarang nilainya pasti akan muncul 0 gitu ya.
nilainya 0. Oke, yang tadi number ini hanya bisa diketikkan oleh angka ya. Kalau huruf gak bisa muncul di sini. Silakan coba sendiri. Kemudian sudah selesai, kemudian kita rancang di sini komputernya. Contohnya saya tuliskan rata function, kita buatkan sebuah function. Di sini kita hitung caranya return. Hasilnya tentu ini akan berupa akan berupa angka atau pecahan gitu ya. Jadi kalau berupa pecahan, maka kita tipe datanya yang sebelumnya ini menggunakan integer, kita ubah menjadi pecahan atau float ya. Jadi kita buatkan dulu di sini contohnya this mate, kemudian ditambah this, kemudian fisik, kemudian di sini dibagi 2 karena banyaknya jumlahnya 2 ya. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah tipe atau konversi data, namanya itu adalah parse float, akan menjadi pecahan float ya. Kemudian di sini juga kita tambahkan parse float agar berupa pecahan di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah selesai kita menuju ke sini. Sebelumnya nilai rata-rata ini akan menangkap rata, nilai rata itu ya. Jadi kalau kita jalankan, maka nilai ratanya 0. Jadi kalau kita tambahkan contohnya 76, oke ini 76, kemudian 76, kemudian kita tuliskan 40 atau 43, nilainya berarti 61,5. Koma ini menandakan bahwa tipe data atau konversi data floatnya bekerja ya. Kemudian di sini setelah selesai rata-ratanya kita buatkan sebuah percabangan. Jadi kita pakai span. Oke, kita letakkan di bawah biar lebih jelas. Span. Oke, di sini kita buatkan sebuah percabangan dalam Vue.js if namanya adalah rata lebih besar sama dengan 70 dan rata lebih kecil sama dengan 100. Oke, dan hasilnya yang akan muncul adalah contohnya lulus gitu ya. Kemudian yang di sini dari ini kita ubah menjadi else. Kemudian ini dihapus semuanya. Oke, rata. Kemudian ini tidak lulus. Maka hasilnya akan seperti ini. Pertamanya ini merah ya. Kenapa ini merah? Karena ini dari span. Span sudah kita berikan CSS-nya dari pertemuan sebelumnya, dia background-nya merah, kemudian padding-nya 10 dan warnanya warna apa ini? Putih seperti itu ya. Kemudian ini agar posisinya di tengah kita berikan alignment center. Oke, maka hasilnya di tengah ya. Oke, agak lebih besar lagi kita berikan yang namanya tebalkan dengan menggunakan bold atau B ya. Juga strong juga bisa. Kita berikan B, ini B juga. Maka hasilnya akan lebih menarik. Nah, seperti ini contoh ya. Kita masukkan nilai 70, kemudian 70, maka dia tidak lulus. Kalau seandainya kita masukkan nilainya 68, maka dia tidak lulus ya. Kalau kita masukkan nilainya 80, dia lulus. Tapi kalau seandainya dia lebih nilainya, sampai nilainya lebih dari 100, maka dia tidak lulus, karena nilainya itu paling besar adalah kita berikan limit yaitu 100 ya. Oke, mungkin itu yang menggunakan tombol.
Selamat mencoba dan silakan lakukan modifikasi agar lebih memahami materi tentang perjabangan dengan menggunakan Vue.js dan ditambah dengan view model kemudian computed. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf.